Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alpiani Bumbungan, NIM 2004030120, kelas MBS 1D. Saya akan menjelaskan semua materi selama semester 1. Yang pertama, definisi komputer. Komputer merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai pengolah data menurut prosedur yang sudah dirumuskan. Kata komputer itu sendiri dipakai untuk menggambarkan orang yang sedang melakukan pekerjaan, melakukan perhitungan aritmetika, dan dengan atau tanpa alat bantu, namun arti kata tersebut lalu dipindahkan pada mesin itu sendiri. Sejarah perkembangan komputer. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Adapun contoh dari komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC yang digunakan oleh Badan Sensus Amerika Serikat. Generasi kedua di mana teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Generasi kedua ini bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran, IBM 7000, NCR 304, IBM 1650, IBM 1401, Atlas, dan Mark III. Generasi ketiga, perkembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Contoh generasi ketiga yaitu PDP-8, PDP-11, ICL 2900, IBM 360, dan IBM 3370. Generasi keempat, pada periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Adapun contoh generasi keempat yang menjadi tonggak awal pembangunan internet yaitu antara lain IBM 4341, DEC 10, Star 1000, PUP11, dan Apple II. Generasi kelima sampai sekarang atau masa depan komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan teknologi mengenai suara. Pada perkembangan software di era pionir, pada era ini software komputer merupakan satu persatuan dengan sebuah hardware komputer. Era stabil di era ini mulai dikenal dengan sistem basis data yang memisahkan antara program dan data. Di era mikro, sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dan di era modern, pada era ini software komputer tidak hanya untuk sebuah komputer tetapi sebuah handphone pun telah dilengkapi dengan sebuah software system. Seperti Android, software komputer sekarang juga mulai bisa mengolah suara dan gambar. Jenis-jenis komputer dan penggolongannya. Komputer berdasarkan tujuan penggunanya. Yang pertama, special purpose komputer tujuannya yaitu untuk tujuan khusus. General purpose komputer tujuannya yaitu untuk tujuan umum. Jenis komputer berdasarkan data yang diolah, komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Jenis komputer berdasarkan prosesnya. Yang pertama, mikrokomputer yaitu sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Yang kedua, mini komputer adalah kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe. Dan yang ketiga, superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan pada awal perkenalannya. Jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, desktop, tower, laptop, portable, notebook, subnetbook, dan laptop. Komputer berdasarkan skala kemampuannya. Yang pertama, small scale komputer merupakan komputer memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Yang kedua, medium scale komputer adalah komputer yang mampu melakukan proses pengolahan data pada skala menengah. Yang ketiga, large scale komputer adalah komputer yang mampu melakukan proses pengolahan data pada skala besar. Alat input langsung dan tidak langsung, alat proses dan output. Alat input adalah alat yang berfungsi untuk perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Macam-macam alat input komputer. Yang pertama, keyboard, mouse, scanner, joystick, touchpad, trackball, dan light pen. Kamera, handycam, webcam, mikrofon dan headphone, graphic pad, dan barcode. Alat input langsung, input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Alat input tidak langsung melalui media tertentu sebelum suatu input diproses oleh alat pemroses. Alat proses adalah alat yang berfungsi mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input.
Ada beberapa macam-macam alat personal komputer, bisa Anda lihat pada gambar yang tertera di atas. Macam-macam alat input, yang pertama monitor, kedua printer, plotter, speaker, proyektor, headset. Microsoft Word sebagai pengolah data, yang pertama Microsoft Word. Microsoft Word merupakan salah satu software Microsoft Office yang paling sering digunakan pengolah dokumen seperti proposal, surat, dan dokumen lainnya. Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi untuk pengolahan angka atau aritmatika seperti membuat tabel, jurnal keuangan, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang ada dalam paket Microsoft Office. Microsoft Office atau Outlook. Microsoft Office Outlook atau Microsoft Office adalah sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Microsoft Office Infopad, Microsoft Visio, Microsoft Frontpage, dan Microsoft Access. Microsoft Access atau Microsoft Office Access adalah sebuah program aplikasi relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Menu pada Microsoft Excel. Yang pertama, menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Office Excel antara lain File, Home, Insert, Type, Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Yang kedua, status bar. Status bar mempunyai dua area utama, yaitu Message Area pada bagian kiri dan kotak indikator pada bagian kanan. Dan yang ketiga, formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Yang keempat, title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen antara lain icon control menu, restore, move, size, minimize, maximis, dan close. Petunjuk sel atau sel pointer. Untuk memindahkan petunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Dengan mouse kita dapat leluasa memindahkan posisi petunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Mengatur format tampilan angka, klik sel yang berisi nilai atau bilangan real, klik ribbon home pada grup number, klik tombol drop down number format, kemudian klik item number. Tampilan nilai pada sel akan berubah menjadi nilai dengan 2 angka di belakang koma. Pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Mengenal Microsoft PowerPoint 2007, Microsoft PowerPoint adalah software untuk pembuatan presentasi. Jika Microsoft Word digunakan untuk membuat laporan yang melibatkan data angka dan grafik, maka PowerPoint digunakan mengolah data yang hasil akhirnya untuk dipresentasikan. Mengaktifkan Microsoft PowerPoint. Adapun langkah dalam memulai mengoperasikan Microsoft PowerPoint sebagai berikut. Klik Start, pilih All Program, pilih Microsoft Office, klik Microsoft Office PowerPoint 2007. Adapun langkah-langkah menyimpan dokumen Microsoft PowerPoint 2007 bisa Anda lihat pada gambar yang tertera di layar. Tipe teks yang dapat kita tambahkan dalam presentasi yang kita buat antara lain teks placeholder, teks autosave, text box, dan word art. Mengatur format teks. Yang pertama, nyeleksi teks, klik placeholder, dan ketika setelah Anda melakukan salah satu langkah di atas, Anda dapat melakukan format melalui tool group font yang terdapat di ribbon tab Home. Selain melalui tool group font, Anda juga dapat melakukan format font. Dari font dialog box Anda dapat diaktifkan dengan mengklik pada gambar yang tertera di layar. Pemanfaatan pengenalan aplikasi internet. Yang pertama, sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Keenam, memperluas ruang pertemanan. Dan yang terakhir, media hiburan semua kalangan. Ada beberapa browser populer di dunia. Yang pertama Chrome, yang kedua Firefox, ketiga Opera, dan yang keempat Internet Explorer. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Media yang pertama Facebook, kedua YouTube, ketiga Twitter, dan yang keempat WhatsApp. Anda bisa melihat dampak dari sosial media. Ya, ada 2 dampak. Dan yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Anda bisa melihatnya pada gambar yang tertera di layar.
Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Peran sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung operasi bisnis. Kedua, mendukung pengembangan keputusan manajerial. Ketiga, mendukung pengembangan strategis. Dan yang keempat, meningkatkan pelayanan secara global. Fungsi sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, pemrosesan transaksi. Kedua, pengawasan. Ketiga, pengingat. Dan yang terakhir, penggalian informasi. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih.